Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kita bersyukur, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Aku dahsyat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, sebab orang yang beriman tentunya akan diberikan senantiasa kekuatan. Sukacita oleh karena Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Mari sambut hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Sebab hanya dekat Allah saja kita dapat merasakan ketenangan daripada Tuhan keselamatan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang diberkati. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu Tuhan untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk berdoa dan mengucap syukur. Dan kami bawa syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Yes Lord. Padamu ada kekuatan, perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, sebab hanya Kau keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
Mari jemaat sendiri katakan hanya dekat pada Allahku, hanya dekat. Sebab rasa tenang hati kami Tuhan bersama dengan Kau Yesus. Sungguh Kau yang menyertai jalan-jalan kami. Kami tidak mau Tuhan hidup tanpa-Mu Yesus. Hanya dekat padamu. Kau beri kekuatan baru. Amin. Yes Lord, Kau dapat lindungan. Kau keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Itu kerinduan hati kami Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu Yesus bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Biarlah mereka tinggal di dalam hadir. Kami rindu Tuhan, Yara bataka yara kami rindukan hadirat-Mu Yesus, bersekutu denganmu Bapa. Kami mau bawa seluruh keluarga kami, seluruh rumah tangga kami, Amin. jiwa-jiwa yang saat ini bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan. Syada batakara balabaya bala. Sebab hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami rasakan ketenangan. Hanya dekat Yara dengan batakara balabaya bala. kami merasakan kasih-Mu, sukacita, pengharapan di dalam Engkau Yesus. Mari Tuhan, mari Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Oh, biarlah Roh-Mu selalu bersekutu dengan kami. Kami rindukan hadirat-Mu, penuhi tempat ini, penuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Dalam hadirat
rohmu selama-lamanya Tuhan. Jangan engkau berunding dari dalam hidup kami. Jadikan hati kami lahir mendengarkan bila hati kami dengan roh yang teguh. Dan mengucap syukur buat kasih-Mu, buat keajaiban-Mu, buat kedahsyatan-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus dahsyat, sebab hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Amin. Pujian tadi berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, artinya dekat dengan Tuhan. Ada yang dekat, ada yang jauh. Dekat itu bukan sebuah kamuflase, saudara. Tetapi perasaan tenang dekat Allah berarti memang sebuah posisi yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu nggak jauh dari kita. Apa yang membuat kita merasa dekat dengan Tuhan? Allah adalah imanen dan transenden. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia Allah yang jauh, tapi dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sehingga ketika kita berseru kepada dia, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia Allah yang luas, jangkauannya besar jangkauannya, tapi dia adalah Allah yang dekat dengan kita, yang juga tinggal dengan kita. Sehingga dia yang jauh akan terasa bahwa dia dekat dengan kita ketika kita berseru, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Dengan sekejap kita bisa nangis, kita bisa merasakan, Bapa terima kasih Tuhan. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan engkau, meninggalkan aku, tapi Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan. Amin. Karena hubungan itu kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat kita kagumi secara luar biasa itu Daud. Dia seolah-olah itu nggak ada jarak dengan Tuhan. Dia selalu berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Seolah-olah dia itu tidak pernah mendapatkan sesuatu yang buruk daripada Tuhan. Selalu Tuhan memiliki kasih setia yang besar di dalam kehidupannya. Daud memiliki ribuan mazmur yang dia naikkan di hadapan Tuhan, yang sampai hari ini memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Oleh karena dia memiliki perasaan tenang dekat Allah. Padahal yang sesungguhnya Allah itu enggak selalu kita lihat. Tetapi firman Tuhan ini yang berkata di dalam Mazmur yang Daud katakan, perasaan tenang dekat Allah. Jadi ketika dia ada di Gua Adulam, dia bersama dengan rombongan 400 orang yang sakit hati.
dia tetap memiliki perasaan tenang dekat Allah. Ketika dia berhadapan dengan bangsa Filistin, dia tetap memiliki perasaan tenang dekat dengan Allah. Ketika dia berlawanan dengan Amalek, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul bukan untuk disayang, tapi untuk dibunuh, ditargetkan mati. Dia memiliki perasaan tenang dekat dengan Allah. Saudara, perasaan tenang dekat dengan Allah bukanlah sebuah perasaan yang dibuat-buat, tetapi sebuah keadaan yang diciptakan oleh karena sebuah relationship yang dekat dengan pribadi Allah. Dan tokoh Alkitab yang satu ini, Raja Daud, adalah raja yang terus menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itu senantiasa terjalin, senantiasa aman, senantiasa ada kedekatan. Satu-satunya hal yang hampir-hampir membuat dia itu terancam terpisah dengan hadirat Tuhan ketika dia jatuh dalam dosa bersama dengan Betsheba. Bahkan dia sampai mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku, karena dia takut dia tidak lagi mengalami rasa dekat dengan Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa keadaan dekat dengan Tuhan itu keadaan yang merupakan sebuah hal yang tidak mustahil. Artinya itu hal yang bisa menjadi realita di dalam kehidupan kita. Perasaan tenang dekat Allah bahkan ketika engkau berhadapan dengan musuh-musuhmu. Bahkan ketika engkau ada di titik terendah. Ketika engkau ada di gua adulam. Engkau ketemu dengan orang-orang yang salah. Engkau ketemu dengan orang-orang yang sama-sama sakit hati. Engkau ketemu dengan orang-orang yang sama-sama kecewa. Orang-orang yang sama-sama berhutang. Tetapi tidak akan membatasi keadaanmu merasa tenang dekat Allah jika dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Daud, dia merasakan rasa tenang dekat Allah ketika dia sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, apapun keadaanmu ketika engkau hari ini ada di titik terendah, engkau ketemu dengan orang-orang yang salah, engkau menerima nasihat-nasihat yang salah. Saya mau katakan hari ini, carilah Tuhan, miliki perasaan tenang dekat dengan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 13 hingga 1 Tawarik 17. Kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan-pahlawan Daud yang mereka bertemu di Gua Adulam. 400 orang, kemudian terjadi pelipat gandaan, kemudian menjadi prajurit-prajurit Daud yang gagah perkasa. Mereka orang-orang yang dari titik terendah, mereka orang-orang yang penuh kesukaran, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang gerombolan yang sakit hati. Tetapi mereka bersatu menjadi orang-orang yang kemudian pribadinya diubahkan. Dari zero menjadi hero, menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Kemudian mereka memperlengkapi pasukan Daud untuk kemudian mereka mengalami kemenangan. Dan Daud bisa menduduki kursi kerajaan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak melihat ambisi Daud di dalam merebut tahta, tetapi dia dilantik, dia diminta oleh karena orang-orang yang percaya dengan nubuatan dari Nabi Samuel. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Tawarik 13 hingga 1 Tawarik yang ke-17. Pada pasal yang ke-13 kita mengulang kembali kisah tentang tabut dipindahkan dari Kiryat Yarim. Itu kita sudah baca kemarin di kitab 2 Samuel, bagaimana proses Daud memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yarim. Di situ tidak mudah, saudara, tetapi ada beberapa kendala. Salah satunya kendala adanya satu orang korban yang meninggal, yaitu Usa. Mereka bagian dari orang-orang Lewi yang mengangkut. Dia punya maksud dan tujuan yang baik. Pada waktu tabut Tuhan itu tergelincir, dia berusaha menahannya dengan tangan. Tanpa dia tahu bahwa kekudusan Tuhan masih bekerja. Kekudusan Tuhan tidak bisa diintervensi dengan manusia. Ada aturan yang mewajibkan orang Lewi untuk bagaimana mereka bisa menghandle tabut Tuhan itu.
Dan keadaan itu membuat Daud menjadi sangat marah dan dia mencari cara bagaimana dia dapat membawa tabut Tuhan itu ke rumah Tuhan. Akhirnya dia diskusi dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, para imam, kemudian dia mendapatkan solusi. Akhirnya setiap 6 langkah, satu lembu tambun dan satu anak lembu gemukan itu disembeli untuk mempersembahkan korban. Jadi selama beberapa kilometer ada ribuan lembu dan anak lembu gemukan yang mereka persembahkan untuk membawa tabut Tuhan. Namun sebelum itu tabut itu Tuhan itu sempat dititipkan di rumah seorang bernama Obed Edom. 3 bulan lamanya tabut Tuhan ada di sana dan Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Menunjukkan bahwa ketika kita mengundang hadirat Tuhan di dalam keluarga rumah tangga kita, rumah kita diberkati Tuhan. Saya jujur saya merasakan hal itu, saudara. Kami punya latar belakang keluarga yang jauh dari Tuhan. Kami punya latar belakang orang tua yang tidak mengajar kami pendidikan tentang agama, pendidikan tentang bagaimana takut akan Tuhan. Tapi satu ketika saya masih umur 20-an tahun, di tahun 99, saya mengenal Tuhan secara pribadi yang mengubahkan pandangan saya tentang Tuhan. Ternyata selama ini saya hidup dengan keluarga yang banyak sekali problem. Ibarat itu mungkin adulam saya, saudara. Ibarat mungkin itu adulam saya di mana papa saya harus saya ceritakan bahwa dia jatuh di dalam dosa perselingkuhan, dia jatuh di dalam dosa perjudian, dia meninggalkan keluarga, dia sempat tinggal dengan orang-orang yang dengan perempuan lain. Ini saya harus saksikan karena bahwa ketika kita tidak malu dengan kesaksian kita justru mempermuliakan Tuhan karena apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya, bahwa pada akhirnya papa saya mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan malu bersaksi, saudara, sebab mungkin kesaksianmu itu bukan kesaksian yang enak untuk diceritakan. Saya bersaksi begini, ini adalah hal yang memalukan. Siapa yang bisa menceritakan tentang keadaan background keluarganya yang nggak baik? Tapi Tuhan menciptakan kita untuk bersaksi bahwa keadaan yang diubahkan itu terjadi di dalam diri kita setelah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saya selalu berusaha menginjili papa saya datangi mereka, saya bilang, "Pak, bertobat, Pak. Pak, bertobat kembali ke rumah." Kami akhirnya kehilangan banyak harta, kami kehilangan tidak punya apa-apa. Saudara, memang susah eh, kalau orang-orang jatuh di dalam dosa, pasti akan berpengaruh dalam keadaan ekonominya. Kemudian eh, mama saya juga mengalami pergumulan psikologis dan itu membuat keadaan rumah kami ternyata itu menghasilkan keluarga yang tidak damai sejahtera, benar-benar jauh dari Tuhan. Sehingga perasaan tenang dekat Allah itu enggak ada dalam diri kami. Perasaan tenang dekat dengan Allah itu enggak kami rasakan, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi kesaksian saya bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, saya baru ngerti kalau saya mau keluarga saya diubahkan, saya butuh Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan saya. Dan hebatnya, Tuhan itu betul-betul hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga saya, betul-betul hadir. Bahwa dia itu memberikan ini apa yang Daud rasakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Perlahan-lahan saya injili mama saya, perlahan-lahan saya injili keluarga saya, kakak-kakak saya. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Keluarga kami mengalami perubahan. Dari kami yang merasakan kenapa kami seolah-olah berada di dalam kutuk, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga yang nggak habis-habisnya. Tapi ternyata saudara, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Saat apa? Hadir Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya punya adulam. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara punya adulam. Mari saudara, seperti firman Tuhan yang kita pelajari kemarin. Kita nggak perlu malu mengakui keadaan kita. Sebab seseorang datang kepada dokter, Pak dokter, saya sakit. Apa yang sakit? Lalu dia periksa. Akhirnya dokter mendiagnosa, ini loh penyakit kamu. Ternyata kamu itu nggak pernah minum, makanya kamu sakit, ginjalmu sakit, engkau sakit belakang, sakit ini, nggak bisa tidur ini dan itu, kamu sakit karena kamu punya ini. Saudara, kita perlu mengenal kelemahan kita.
Apa yang menjadi adulam di dalam kehidupan saudara? Apa yang menjadi persembunyian saudara? Saudara mungkin selalu melindungi masalah-masalahmu. Engkau selalu melindungi hatimu. Engkau selalu melindungi kekuranganmu. Engkau selalu melindungi dosa-dosamu. Dengan tujuan supaya orang nggak tahu apa yang di dalam. Dan ketika engkau keluar, engkau kelihatan hebat dan baik-baik saja. Engkau selalu melindungi air matamu. Engkau selalu melindungi sakit hatimu di gua yang engkau sebut adulam di dalam kehidupanmu. Engkau ketemu dengan orang yang punya penyakit yang sama, kecewa. Engkau ketemu dengan orang yang punya penyakit yang sama, meninggalkan Tuhan. Engkau ketemu dengan orang yang sama-sama menyalahkan keadaan. Engkau ketemu dengan orang yang sama-sama orang yang suka menyalahkan suami saya yang selalu menyakiti saya. Engkau ketemu dengan orang-orang yang sama, tidak membawa engkau pada perubahan. Tetapi ketika Daud datang ke gua Adulam, orang-orang di sana melihat Daud punya Tuhan dan mereka memiliki sebuah ekspektasi. Kalau saya juga seperti Daud, kalau saya ikut Daud, mungkin saya bisa mengalami perubahan dan itu terjadi, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, itu dapat kami rasakan. Ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka pasti keluarga kita diberkati. 3 bulan tabu Tuhan ada di rumah Obed Edom, dititip dia di sana dan dia diberkati. Bagaimana caranya dia diberkati? Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak masuk ke rumah Obed Edom, saya nggak lihat apa yang dia dapatkan, saya nggak lihat apa yang dia peroleh selama Tuhan ada di sana, hadirat Tuhan, tabu Tuhan ada di rumah Obed Edom, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Obed Edom diberkati, saudara. Mari saudara, jangan tetap tinggal di gua adulam dan sembunyikan segala kejatuhanmu, segala pelanggaranmu. Satu saat nanti kalau engkau buka hati, kau undang tabu Tuhan di dalam hidupmu, engkau dapat bersaksi dan mempermalukan iblis dan mempermuliakan nama Tuhan. Satu saat nanti semua orang dapat bersaksi. Saya heran dengan orang-orang yang mengalami perubahan hidup, perubahan sikap, tetapi malu untuk menceritakan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Why? Kenapa kita malu menceritakan perbuatan Tuhan yang sudah mengubahkan kita? Saudara, Saulus tidak malu. Dia mengganti namanya menjadi Paulus karena dia bilang, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dengan jelas dia katakan, aku dulu pemuka agama Yahudi. Aku diajarkan oleh Gamaliel, tapi aku membunuh orang-orang Kristen. Tetapi sekarang ketika aku bertemu langsung dengan Tuhan, aku menjadi lebih radikal daripada yang lain. Saudaraku, kalau memang Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu pasti akan diubahkan. Dan di mulutmu pasti akan keluar kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Hadirat Tuhan pasti mengubahkan. Kalau orang tidak mampu bersaksi tentang masa lalunya, yang pertama, mungkin karena dia malu. Yang kedua, mungkin dia tidak mengerti bahwa kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan akan membawa jiwa-jiwa untuk ditambahkan bilangannya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ketika mereka mendengar, mereka justru dikuatkan. Yang ketiga, saudara, mungkin mereka malu bersaksi karena mereka tidak melepaskan bagian hidupnya yang sudah gelap itu. Bagian hidupnya yang sudah pernah Tuhan lepaskan, tapi ternyata mereka masih berkubang dan kembali di sana. Akhirnya kesaksian tidak muncul dari mulut mereka. Sehingga Tuhan Yesus tidak dipermuliakan. Kenapa? Apa yang sudah dilepaskan di masa lalu, apa yang sudah dilepaskan dari ikatan masa lalu, ternyata masih terus dilakukan. Sehingga itu tidak ada kesaksian. Mari saudara, kalau memang kita mau dilepaskan oleh Tuhan dari adulam-adulam permasalahan pergumulan kita keluar dari adulam, kita akan menuju Yerusalem. Untuk apa? Menghadirkan Tuhan secara dahsyat dan mempermuliakan nama Tuhan. Obed Edom diberkati Tuhan ketika 3 bulan dititipkan tabu Tuhan di dalam rumahnya. Singkat cerita saudara, tabu Tuhan bisa dibawa ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika tabu Tuhan dibawa ke Yerusalem, Daud menari-nari. Waktu Daud Waktu tabut itu dibawa, Daud melompat-lompat. Amin. Dan sukacita daripada Tuhan menguasai kehidupan Daud karena tabut Tuhan itu membawa sukacita, membawa keberkatan.
Daud sangat suka dengan tabut Tuhan itu karena ketika tabut Tuhan itu ada, maka hadirat kuasa itu juga melingkupi seluruh Israel, seluruh Yerusalem. Amin, saudara. Istana dan rumah tangga Daud diceritakan di dalam pasal 14 tentang keturunan-keturunan Daud. Pasal 14 ayat 8 hingga ayat 17, Daud memukul kala orang Filistin sekali lagi dan berulang-ulang Daud selalu mengalami kemenangan. Kenapa? Dia selalu bertanya, haruskah aku berperang? Haruskah aku pergi? Dan dia juga bertanya, apakah aku akan menang? Jadi dia bukan sekedar bertanya, Tuhan permisi, bolehkah saya pergi ke tempat A, tempat B? Dia juga bertanya, Tuhan apakah saya akan menang melawan bangsa ini? Jadi ini penting saudara. Kalau engkau melibatkan Tuhan di dalam perencanaan, ya jangan katakan kita akan pergi ke kota A, kota B, tanpa kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan dan kita tanyakan, Tuhan apakah saya akan mengalami kemenangan di sana? Itu salah satu kebiasaan dari Daud. Daud selalu memukul kalah musuh-musuhnya. Pasal 14 Daud memukul kalah orang Filistin. Pasal 15 tabut berhasil dipindahkan ke Yerusalem dan pasal 16 nyanyian puji-pujian Daud. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Saudara-saudara tahu siapakah yang menciptakan lagu ini? Ternyata saudara, lagu ini diciptakan liriknya oleh Raja Daud. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Itu ada terdapat di dalam kitab 1 Tawarik 24. Amin. Dan 1 Tawarik ke-25. 1 Tawarik 16 ayat 24 dan 1 Tawarik 16 ayat yang ke-25. Makanya saudara, Daud memiliki mazmur itu yang betul-betul lahir dari penyembahan surga. Sampai hari ini mazmur Daud itu menjadi inspirasi bagi puji-pujian yang ada di lagu-lagu rohani Kristen yang ada di seluruh dunia. Ceritakanlah kemuliaannya. Saudara, saya ketemu orang-orang yang tidak mau menceritakan masa lalunya. Tidak mengapa. Tapi ini menimbulkan pertanyaan. Kamu berkemenangan tidak dengan masa lalumu? Jadi ceritakanlah kemuliaannya. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 51, lepaskanlah aku Tuhan, bebaskanlah aku supaya aku dapat menyaksikan, aku dapat menceritakan kepada orang lain tentang kehebatanmu di dalam melepaskan aku dari dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian merupakan buah. Kesaksian itu merupakan buah terbaik di dalam kehidupan orang Kristen. Karena kesaksian itu adalah bukti orang yang telah diselamatkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya ketika Mazmur Daud katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kenapa Daud selalu mengalami kemenangan beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa? Kemenangan pertama yang paling hebat, saudara-saudara masih ingat ketika dia mengalahkan Goliat. Kemenangan Daud itu menjadi sebuah kesaksian. Dan siapakah yang digentarkan? Satu bangsa Filistin. Dan siapakah yang dimuliakan? Satu bangsa Israel. Saudara, dari kesaksian kita, dari kegelapan, dari kejatuhan, dari kenajisan, dari kenistaan, ketika kita berhasil keluar oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan, kita berkemenangan melahirkan cerita-cerita yang mempermuliakan nama Tuhan. Cerita-cerita yang menyaksikan kedahsyatan Tuhan, kesanggupan Tuhan. Itu sebabnya Israel ditakuti oleh karena ada banyak kesaksian.
Saudara, jadilah orang Kristen yang kuat. Jadilah orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan dekat dengan engkau dan memberikan engkau kesaksian hidup. Jangan tinggal di gua adulam, tapi jadikan gua adulam itu sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau engkau ibu-ibu yang sering kali kecewa, kalau engkau ibu-ibu yang sering kali merasa banyak problem, keluar dan ceritakan kemuliaan Tuhan bahwa engkau telah berkemenangan. Jangan sembunyikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau pernah jatuh, mungkin dulu engkau punya latar belakang, maaf. Pernah jatuh di dalam dosa perzinahan, pernah merebut suami orang, pernah merebut istri orang, pernah merebut hal-hal yang tidak benar, tapi sekarang kamu sadar dan kamu hidup di dalam terang. Hari ini, ceritakan kemuliaan Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupanmu. Kita harus bisa mempermalukan iblis. Sebab Daud adalah orang yang tidak malu mempermuliakan Tuhan lewat hidupnya. Salah satu kesaksian yang terhebat, yang terbesar, bahwa dia bertobat dari dosa perzinahan dengan Batsheba. Dan pertobatan yang terjadi dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi saudara? Bukankah orang yang dipilih untuk membangun bait suci Tuhan itu dari keturunan Batsheba? Ketika saya membaca, anak Batsheba itu ada 4. Dan saya tidak tahu Salomo anak keberapa. Alkitab tidak mencatat secara jelas Salomo anak keberapa. Tapi anak pertama Daud yang dihasilkan dari perzinahan itu mati karena Tuhan tidak berkenan. Dan Daud di sini menunjukkan pertobatan yang sejati. Dia bertobat dengan pertobatan yang sejati. Ditegur Nabi Nathan, dia terima. Ditegur Tuhan ketika dia menghitung bilangan orang Israel. Ditegur dengan penyakit sampar, dia terima, dia bertobat. Apa yang terjadi? Seluruh kehidupannya dijadikan kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara dan saya punya latar belakang gak benar di hadapan Tuhan, itu adalah alat untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan saat kita bisa keluar dari masalah-masalah tersebut. Saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah mengalami saat yang paling memalukan di dalam kehidupan kita, mungkin pada saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ini adalah alat untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Siapakah Salomo? Salomo anak dari Batsheba. Siapakah Batsheba? Orang yang membuat Daud hampir kehilangan roh Tuhan di dalam kehidupannya. Siapakah Daud? Dia seorang pendosa yang terancam pidana. Ya, terancam pidana. Kalau KUHP yang sekarang, dia adalah orang yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, suami dari Batsheba. Dan di akhir hidupnya, siapakah Raja Daud? Dia seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari bersaksi, ceritakan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan bisa mengubahkan orang. Jangan tinggal di dalam keadaanmu yang tidak mau bersaksi dan tidak mau meninggalkan dosa. Amin. Nyanyian puji-pujian Daud menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menceritakan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Sampai dia meninggal, namanya selalu disebut. Aku akan memulihkan pondok Daud. Dia kesukaan Tuhan. Selalu Tuhan mau kembali untuk ketemu dengan orang-orang yang menyembah Tuhan dan bersaksi dan menceritakan kemuliaan nama Tuhan seperti Daud. Orang-orang yang ditunjuk dalam beberapa tugas ibadah, Daud menunjuk Bani ini, Bani Asaf, Bani, ada banyak ya saudara. Dan saudara bisa baca di dalam pasal 16 ayat 37 sampai 43. Jadi tatanan pelayanan di dalam ibadah itu memang diberikan tanggung jawab kepada bangsa Lewi. Diberikan tanggung jawab kepada para imam besar. Imam besar tugasnya untuk mempersembahkan korban. Orang Lewi tugasnya untuk mempersiapkan kemah, mengatur ini, menjaga pintu gerbang. Makanya ada Bani Asaf, Bani Kehat, juga banyak bani-bani orang Israel yang penjaga pintu. Jadi itu ada ribuan. Saudara kebayangkan kalau sinode Daud itu ada berapa orang. Kalau dia di satu sinode terus penjaga pintunya sampai ratusan, sampai ribuan. Ini merupakan manajemen gereja yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Daud yang mengatur semuanya itu. Si A ada di posisi ini, si B ada di posisi ini. Saudara bisa baca di pasal 37 hingga 43. Dan ketika dia sudah mengatur seluruhnya, anaknya, keturunannya, Salomo yang melanjutkannya, tinggal meneruskannya. Makanya di dalam kitab Tawarik dikatakan penjelasan tentang kitab Tawarik bahwa bait suci pada awalnya ditata oleh Daud. Saudara yang diberkati, janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo diulang kembali dalam pasal 17. Kemudian doa syukur Daud di pasal yang ke-17. Doa syukur Daud selalu melahirkan mazmur-mazmur dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik untuk membahas firman Tuhan dari 1 Tawarik 13 dan 15 dan 16, beberapa ayat yang saya bacakan di sini bahwa
Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya. Singkat cerita, 3 bulan lamanya tabut itu ada di keluarga Obed-Edom, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Hadirat Tuhan memberkati. Kalau ada hadirat Tuhan dipulihkan di tengah-tengah keluarga kita. Saudara mungkin punya hutang, banyak. Saudara mungkin memiliki kesukaran, banyak. Ya, saudara mungkin memiliki sakit hati, banyak. Seperti orang-orang yang ada di Gua Adulam. Tapi kalau ada Tuhan, hadirat Tuhan memberkati. Makanya keturunan dari eh, orang-orang yang takut akan orang-orang yang ada di Gua Adulam, kemudian mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Ada Triwira, ada kepala pasukan, 30 kepala pasukan, dan ada 400 plus 200, dan kemudian ditambah dengan orang-orang yang kemudian bergabung dari 12 suku Israel, itu menjadi pahlawan-pahlawan Daud, menjadi orang-orang yang diberkati. Orang yang mengizinkan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupannya, hadirat Tuhan pasti akan memberkati. Saudara, saya memberi topik pada pagi hari ini, cinta Daud akan hadirat Tuhan. Apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan akan memberkati kita seperti Obed-Edom. Saudara, kalau engkau merasakan bahwa engkau selalu merasakan, kenapa saya jauh dari berkat? Kenapa saya jauh dari berkat? Dari damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, financial. Engkau merasa semua jauh dari itu. Coba cek hadirat Tuhan yang engkau ada di tengah-tengah engkau. Apakah engkau seperti Usa yang kemudian karena melakukan pelanggaran mati secara rohani? Atau engkau seperti Obed-Edom yang ketika engkau mendekatkan diri dengan tabut Tuhan, engkau diberkati. Coba cek. Karena kalau seperti Usa, berarti ada sesuatu yang nggak benar dalam kehidupannya. 1 Tawarik 15 ayat 25-29. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1.000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Itu sebabnya kadang orang Kristen itu seperti orang maaf, orang gila. Ketika memuji Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Orang-orang yang memuji Tuhan mendapatkan kekuatan dan sukacita, saudara. Orang-orang yang memuji Tuhan mendapatkan glorious dalam dirinya. Sehingga hal itu membuat mereka dapat berperang. Kenapa? Sukacita dari Tuhan itu adalah perlindunganmu. Itu merupakan sifat ilahi Tuhan. Allah adalah kasih. Dan ketika kasih Allah penuh dalam diri kita, ada sukacita melimpah. Dan sukacita memberikan kekuatan. Hai orang-orang yang diberkati, apapun keadaanmu, ketika engkau ada di Gua Adulam, datang kepada Tuhan, sehingga engkau akan merasakan kekuatan dan sukacita. Amin. Oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi mengangkat tabut itu, dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan, dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai di kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, istri Daud, menjenguk dari jendela lalu melihat raja melompat dan menari-menari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saul anaknya, keturunan Benjamin, tidak terbiasa melihat hal ini. Tetapi Daud adalah orang yang tidak malu mempermuliakan Tuhan. Makanya ada pujian yang berkata, waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Amin. Ketika tabut Tuhan ada di dalam kota Daud, dia memiliki sukacita yang tidak tertahankan. Kenapa? Glorious of God memberikan sebuah rasa syukur, rasa sukacita, dan orang yang bersukacita tidak akan tahan untuk tidak memuji Tuhan, tidak akan tahan untuk tidak melompat untuk kemuliaan nama Tuhan, karena hadirat Tuhan memberikan sukacita. Sukacita itu adalah power. Saudara kalau ketemu orang dengan bersemangat, bersukacita, pasti saudara akan lebih rise up. Tapi kalau ketemu dengan orang hari-harinya nangis, hari-harinya sedih, hari-harinya kecewa, pasti akan down juga. Hadirat Tuhan membawa kita di dalam sukacita. Ayat ke-7 dari pasal 16. Kemudian pada hari itu juga Daud pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Hadirat Tuhan membawa rasa syukur dalam kita. Amin. Bernyanyilah, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Hei, bagaimana kita mau memperkenalkan Tuhan kalau kita nggak berani bersaksi?
Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita malu dengan masa lalu kita? Bagaimana kita mau menerima masa lalu kita kalau kita nggak move on dari masa lalu kita? Sudah menerima hidup baru tapi nggak mau move on. Malu, takut, insecure dengan masa lalu. Saudara move on, saudara. Ceritakan perbuatannya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bangsa, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Hadirat Tuhan membawa keselamatan. Jelas saudara. Oleh karena Tuhan, maka Goliat dikalahkan. Oleh karena Tuhan, Amalek, Filistin dikalahkan. Bahkan Aram, Asyur dikalahkan oleh raja-raja Israel. Oleh karena hadirat Tuhan, ketika dia berkenan, dia memberikan keselamatan. Bahkan yang paling luar biasa, keselamatan yang dialami Daud. Bagaimana kalau Tuhan mengangkat rohnya yang teguh, rohnya yang tahir di dalam diri Daud karena dosanya dengan Batsheba. Daud tahu betul bagaimana orang yang pernah diurapi terus diangkat urapannya. Itu nasibnya seperti Saul. Ngeri saudara. Ngeri. Saudara jangan sampai kalau kita pernah diurapi terus kita tiba-tiba gak berkenan lagi, urapan gak ada. Itu ngeri saudara. Orang yang diurapi tahu betul bagaimana rasanya tidak lagi diurapi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Itulah lagu dan lirik sebab Tuhan Maha Besar. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Hadirat Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita. Sukacita dan kekuatan itu selalu bergandengan tangan. Karena di mana ada sukacita, di situ ada kekuatan. Yesus Tuhan, sukacita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Amin. Apa yang Daud dapatkan sehingga dia cinta akan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan memberkati. Hadirat Tuhan menyelamatkan dia dari banyak hal sehingga dia mengenal apa itu gunung batu keluputan, saudara. Gunung batu keluputan karena dia selalu bertanya-tanyakan, selalu mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau engkau hari ini dalam masa kekelaman, pasti Tuhan akan menyediakan gunung batu keluputan saat engkau sungguh-sungguh percaya pada Dia. Hadirat Tuhan membawa kekuatan dan sukacita. Hadirat Tuhan membawa kekudusan dan pentahiran. Hadirat Tuhan mengubahkan Daud dari anak muda yang biasa-biasa menjadi seorang anak muda yang gagah perkasa dan menjadi raja. Hadirat Tuhan mengubahkan karakter kita yang buruk menjadi karakter yang mempermuliakan nama Kristus. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Ketika pada hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat di Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing domba mereka, uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Hadirat Tuhan membawa kekudusan. Itu sebabnya saudara, seperti Daud, rumah Tuhan itu harus dijaga. Dan Yesus mengatakan, jangan engkau mencemarkan bait suciku. Teringatlah muridnya, ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sebagaimana Daud cinta akan rumah Tuhan, Yesus mengasihi bait suci. Dia tidak mau ada orang-orang berdagang di bait suci. Itu sebabnya saudara, kita hari ini berbicara tentang cinta akan hadirat Tuhan. Jangan seperti Usa yang tidak menghargai tubuh Tuhan. Jangan juga seperti pedagang-pedagang Yahudi yang berjualan dengan maksud untuk mempersiapkan korban-korban bakaran bagi orang yang akan mempersembahkan korban bakaran penebus dosa, penebus salah, korban keselamatan. Tapi pada akhirnya mereka mencemarkan bait suci. Cinta Daud akan hadirat Tuhan diwujudkannya dengan menjaga bait suci itu tetap kudus dan selalu ada puji-pujian. Itu sebabnya orang-orang Lewi, jadi di kitab 2 Tawarik ini sangat-sangat menekankan tentang bagaimana Yehuda menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai kemudian pada titik di mana Manasye betul-betul menyakiti hati Tuhan, akhirnya mereka mendapatkan hukuman 70 tahun di pembuangan di Babel. Tapi selama Daud ada, apa yang dia lakukan, saudara?
Jangan mimpi hadirat Tuhan bisa memberkati. Jangan mimpi hadirat Tuhan bisa membawa keselamatan. Jangan mimpi hadirat Tuhan bisa membawa kekuatan, sukacita, kekudusan, pentahiran. Jangan mimpi hadirat Tuhan bisa mengubahkan karakter kita. Kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan Mazmur ini lahir dari Daud kepada Tuhan ketika dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itu lahir di 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, kalau engkau mulai merasa kehilangan hubungan dengan Tuhan, mulai merasa nggak dekat dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang salah. Pasti sudah mulai malas berdoa, pasti sudah mengizinkan dosa masuk di dalam diri kita, pasti sudah mulai mengizinkan kecemaran di bibir, mulut, hati, dan pikiran kita. Saudara, jangan pikir hadirat Tuhan itu seenaknya saja bisa kita masuk keluar, kita terima, terus setelah itu kita sepelekan. Hadirat Tuhan itu harus dijaga. Dengan cara bagaimana? Mencintai hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan Daud menempatkan orang-orang Lewi untuk menjaga rumah Tuhan supaya tetap ada peribadatan. Saya mau katakan, biarlah selalu ada api yang menyala. Sehingga Roh Kudus berkuasa senantiasa dalam kehidupanmu. Makanya saudara, ampuni saya, maafkan saya kalau tiap hari muncul di depan saudara untuk membagikan firman Tuhan. Amin. Ampuni saya bagi teman-teman yang saya share link. Silakan ikuti firman Tuhan ini. Ampuni saya. Tapi saya hanya mau katakan, please, 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 dan please. Jangan kehilangan relationship dengan Tuhan. Karena untuk mencintai Tuhan, butuh yang namanya effort. Tahu effort? Bukan alfart. Tahu effort? Upaya untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Kenapa Daud harus mengatur ribuan orang Lewi untuk bisa mengatur hadirat Tuhan? Karena dia raja, saudara. Yang dia jaga itu hubungan antara satu bangsa dengan Tuhan. Nah, saudara, dia butuh effort yang begitu banyak untuk membuat tabut Allah itu keluar dari Kiryat Yarim untuk masuk ke kota Daud. Itu effort yang dilakukannya, usaha yang dia lakukannya itu begitu banyak. Karena dia seorang raja. Makanya sebagai raja, dialah raja yang paling berkenan karena peribadatannya itu, kekudusan hadirat Tuhan yang dia jaga itu untuk seluruh Israel. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kita menjaga hubungan kita hanya pribadi ke Tuhan. Bangun pagi-pagi benar, baca firman Tuhan, pelajari kitab suci, jaga hubungan. Jangan jatuh dalam dosa, setiap hari diingatkan. Itu kita jaga untuk diri kita sendiri aja. Kadang malesnya minta ampun. Ini lagi Ibu Priscilla tiap pagi sharing-sharing firman Tuhan. Kirim-kirim link. Apa ini link-link? Capek, aku lagi sibuk, lagi masak ini. Lagi kerja, ngapain saya baca? Nggak masalah, nggak usah baca. Tapi bangun hubungan secara pribadi. Nah, setiap hubungan untuk dibangun butuh effort. Ini bulan Valentine, saudara. Anak-anak muda yang ingin cari pacar sudah kumpulkan uang untuk bisa beli coklat dan lain sebagainya. Itu effort. Tapi itu effort yang hanya ya coklat habis, cinta juga hilang. Ya, engkau memberikan persiapan cinta untuk pasanganmu, setelah itu hilang. Nah, effort untuk Tuhan harus tetap untuk selama-lamanya. Karena hadirat Tuhan perlu dijaga. Amin. Dan inilah tema yang saya bagikan, cinta Daud akan hadirat Tuhan. Itu ada effort, ada upaya, ada usaha yang begitu hebat. Bagaimana effort Anda, saudara? Bangun pagi, semangat, atau males? Yang engkau jaga itu hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Yang Daud jaga itu hubungan antara satu bangsa dengan Tuhan. Makanya Israel sebagai satu bangsa berkenan di mata Tuhan pada zaman pemerintahan Raja Daud. Karena yang dia jaga yaitu sikap hati satu bangsa. Dia begitu marah dengan Usa karena tidak menghargai tabut Tuhan. Saya mau katakan, kalau hari ini di dalam pelayananmu ada satu orang di dalam tim yang tidak menghargai hadirat Tuhan, tegur dia dengan keras. Karena apa yang dia lakukan mengancam keselamatan dari satu gereja. Saya tidak bilang bahwa keselamatan bisa hilang, no. Tapi kalau engkau tidak bisa menjaga dirimu secara pribadi, bagaimana mungkin engkau bisa menjaga secara komunitas orang-orang yang kau layani? Miliki hati yang seperti Daud, ada effort untuk menjaga hadirat Tuhan.
Mazmur 69 ayat 10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Daud cinta rumah Tuhan, sehingga cinta itu menghanguskan dia. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada ilah lain di dalam diri kita. Dan cinta, apa yang kita pelajari tentang cinta? Taruhlah aku sebagai seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Air banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya, dan sekalipun orang memberikan segala harta bendanya untuk cinta, bahkan harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, mungkin effortmu bisa saja tidak dihargai, tapi effortmu untuk mengasihi melayani Tuhan, pasti engkau akan mendapatkan apa yang engkau harapkan, yaitu hadirat Tuhan menguasai kehidupan kita. Cinta Tuhan yang begitu besar seringkali tidak dihargai oleh bangsa-bangsa. Kenapa? Karena banyak orang yang belum mau menerima Yesus sampai pada hari ini. Dan banyak orang yang sudah mengalami Tuhan tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sekalipun orang memberi banyak segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Apapun yang Yesus sudah perbuat di dalam kehidupanmu, kadangkala, jangan lupa, seringkali saya dan saudara gagal untuk merespon dengan baik cinta kasih Tuhan. Saudara, apa yang kita perlu belajar dari Daud? Dia seorang yang sangat berespon untuk mencintai Tuhan. Hadirat Tuhan sangat dihargai. Pagi hari ini saya mau katakan, seberapa besar cintamu untuk rumah Tuhan? Seberapa besar cintamu untuk hidup setia dengan Tuhan? Seberapa besar cintamu, effortmu, upayamu untuk menjaga hubungan dengan Tuhan? Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ingat, jangan pikir untuk diri sendiri. Kalau pikir untuk diri sendiri masih enak tidur, saudara. Kalau pikir untuk diri sendiri masih enak, engkau tidak melayani. Kalau pikir untuk diri sendiri masih enak, kau tidak ikut Tuhan. Tapi kalau engkau memikirkan orang lain, kalau engkau memikirkan satu keluarga, kalau engkau memikirkan satu kota, kalau engkau memikirkan satu bangsa, miliki effort untuk menjaga cintamu akan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau hari ini engkau melayani Tuhan, stop untuk memikirkan diri sendiri. Miliki effort. Ketika engkau sungguh-sungguh hidup dengan takut akan Tuhan, jemaatmu pasti juga akan diberkati. Bertobat ya saudara, dari adulam-adulam masalah kita, menjadi orang-orang yang memasuki kota Daud, Yerusalem, dengan berglori bagi Tuhan. Sukacita adalah kekuatan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa. Bapak terima kasih, saya percaya ketemu dengan orang-orang hebat yang saya tidak bisa lihat dengan mata, tetapi saya tahu mereka dikuatkan, mereka dimotivasi untuk menjadi lebih hebat di dalam Tuhan. Mereka memiliki effort untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, sebab mereka akan Engkau pakai seperti Daud mengalahkan Goliat, mereka akan Engkau pakai seperti Daud menjaga tabu Tuhan masuk ke kota Daud, mereka akan menjadi seperti orang-orang yang dipulihkan, seperti anak lembu yang terlepas dari kandang untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan lewat kesaksian yang begitu banyak. Mereka tidak akan malu dengan masa lalu, mereka akan keluar dari gua adulam menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa memberkati kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Pagi hari ini tidak lupa kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Hardianus JP Napitupulu Tuhan, juga kesehatan, kekuatan Engkau sembuhkan dia dalam nama Yesus. Apapun yang dia lakukan Tuhan Engkau berperkara sehingga dia menjadi orang-orang Tuhan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Nita, Tuhan sembuhkan Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Vice, Tuhan Sumeka, Tuhan sembuhkan dia Tuhan dari segala dampak kecelakaan yang pernah dia alami dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan buat mujizat hadirat Tuhan, memulihkan, menyelamatkan, membuat sukacita dan memberikan kekuatan. Tuhan kami berdoa untuk Tante Risma, Tuhan di dalam pemulihan pasca operasi, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Kami teringat untuk Bapak Haryadi Tuhan, suami dari Ibu Herberta Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, pemulihan Tuhan, jauh lebih baik Tuhan, organ-organ tubuhnya Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami terima berkat-berkat Tuhan, dan semua orang-orang yang dalam kesulitan, terikat roh hutang, terikat dengan roh kesukaran, terikat dengan roh sakit hati, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya dari segala kemalangannya. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka berani bersaksi, mempermalukan iblis dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat.
dahsyat, melebihi segala Allah. Dalam nama Yesus semua yang dikuatkan, dihiburkan, diberkati, sama-sama katakan haleluya. Amin. Happy Sunday. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.